Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Maulida sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara Nalari ke-12 pada sore ini. Sebelumnya, bagaimana nih kabar teman-teman? Apakah dalam keadaan sehat atau masih banyak kesibukan? Gimana nih? Mungkin kepada Kak Ulfatun. Gimana nih kabar Kak Ulfatun? Alhamdulillah sehat Kak Yuli. Oke, Alhamdulillah. Mungkin langsung saja nih, sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Acara sore hari ini yaitu Nalari atau Nalar Ilmiah ke-12 dengan materi public speaking. Kepada peserta Nalari diharapkan mengisi pretest pada link yang ada di room chat Zoom. Kepada panitia boleh di-share link pretestnya. Oke, pretest diberi waktu selama 5 menit dan boleh dimulai dari sekarang. Baik, untuk yang baru hadir diingatkan kembali untuk mengisi pretest yang mana telah disediakan di room chat Zoom. Mungkin panitia boleh langsung disebar kembali link pretestnya. Baik, waktu pretest tersisa 1 menit lagi. Dimohon kepada teman-teman untuk segera mengisi pretestnya ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah pembacaan susunan acara, yang keempat pembacaan CV moderator, yang kelima pembacaan CV pembicara, yang keenam pemaparan materi oleh pembicara, yang ketujuh sesi tanya jawab, yang kedelapan ada pemberian sertifikat kepada pemateri, yang kesembilan pemberian sertifikat kepada moderator, yang ke-10 ada sesi dokumentasi, dan yang berikutnya adalah sesi penutup. Oke, berikutnya izinkan saya untuk membacakan CV moderator kita. Nah, kira-kira siapa nih moderator kita pada Nalari sore ini? Oke, mungkin langsung saja kepada panitia. Mohon untuk ditampilkan CV moderator kita. Oke, jadi moderator kita pada Nalari sore ini yaitu Kariska Umu Khairiyah. Kariska ini pernah menempuh pendidikan di SMA IT MI tahun 2019 sampai dengan 2019, 2018 sampai dengan 2019, dengan
jurusan IPA. Kemudian sekarang itu sedang menempuh pendidikan di State University of Jakarta tahun 2019 dengan program studi Educational Technology. Dan di sini ada organisasi, yang pertama itu ada presiden pada tahun 2016 sebagai presiden di Student President Board ICM. Berikutnya ada CEO Presiden pada 2016 sampai dengan 2017 di OSIS SMA ICM. Yang ketiga ada Presiden tahun 2018 sampai dengan 2019, yaitu Keputrian Mentari Ilmu. Yang keempat ada Staff of Kemahasiswaan Departemen tahun 2020 HMP TPUNJ. Dan sekarang ada di Staff PSDA KPM UNJ. Dan yang terakhir itu ada Head of Kemahasiswaan Departemen tahun 2021 di HMP TPUNJ. Dan di sini juga ada awards-nya nih. Awards-nya itu ada Bronze Medal 2021 di World Invention Competition and Exhibition 2021. Berikutnya ada First Place PKM GFK 2021 Expo UNJ. Lalu ada Third Place of Business Plan di 2020 yaitu National Competition Agri-Fair. Dan di sini juga ada riwayat sebagai volunteer nih. Yang pertama ada fasilitator di EPK Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka. Terus di sini ada date-nya nih di September 2021 sampai dengan sekarang. Yang kedua adalah asisten lectures di PPM PKM Educational Technology Department. Berikutnya ada campaign staff di Youth Nation itu tahun 2021. Dan di sini juga ada skills and abilities. Ada Microsoft Office, video editing, event organizer, team leader, LO, dan creative design. Oke, itulah moderator kita. Keren banget nih. Mungkin langsung saja nih kepada moderator kita, yaitu Kariska. Saya persilahkan untuk memandu acara. Baik, terima kasih kepada MC Kak Yuli yang tadi sudah memperkenalkan saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Selamat sore teman-teman semua di Nalari ke-12 dengan tema Public Speaking. Perkenalkan, saya Rizka Umuheria. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya pemaparan materi pada hari ini. Nah, mungkin teman-teman di sini semuanya udah pada tahu ya kalau materi hari ini itu akan dibawakan oleh Kak Hadi Suseno. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi Kak Hadi, mungkin di sini saya akan meminta Kakak operator untuk share screen ya CV-nya Kak Hadi. Nah, baik, saya di sini akan membacakan CV Kak Hadi terlebih dahulu. Kak Hadi ini merupakan mahasiswa utama FT UNJ tahun 2021 yang bernama lengkapkan adalah Kak Hadi Suseno, merupakan mahasiswa dari Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2018 yang sebelumnya juga menempuh pendidikan di SMKN 12 Bandung dengan jurusan yang sama yaitu Teknik Mesin. Untuk profil singkatnya, Kak Adi ini adalah seseorang yang aktif di organisasi dan juga mengikuti aktivitas kampus baik internal maupun eksternal, dan tentunya Kak Hadi ini memang expert ya di bidang public speaking ini. Di sini juga tertera bahwa keahlian Kak Hadi ini adalah public speaking sebagai MC dan juga Kak Hadi ini bisa debat. Nah, untuk keahlian bahasanya, Kak Hadi ini menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, untuk pengalamannya sendiri, ada banyak sekali pengalaman. Kak Hadi ini pada tahun 2019 merupakan Duta Universitas Negeri Jakarta hingga sekarang. Kemudian juga Kak Hadi ini sering menjadi MC di berbagai acara internasional. Dan yang terbaru adalah Kak Hadi ini menjadi seorang pemateri public speaking pelatihan soft skill di kelompok sosial pecinta anak pada Agustus 2021. Nah, untuk prestasinya juga ada banyak ya tentunya. Prestasi yang terbaru yang sudah tadi saya singgung terkait mahasiswa berprestasi. Nah, Kak Hadi ini pada tahun 2021 menjadi mahasiswa berprestasi UNJ kategori KTI terbaik. Kemudian sebelumnya juga Kak Hadi ini merupakan mahasiswa berprestasi utama FT UNJ tahun 2021. Kemudian Kak Hadi juga pernah juara 1 PKM GFK. Kemudian juga ada berbagai prestasi lainnya. Nah, untuk detail kontaknya di sini, Kak Hadi sekarang ini beralamatkan di Citayam Depok dan ini ada emailnya ya.
hadisusenopo@gmail.com. Nah, teman-teman semua di sini boleh nih mencatat emailnya Kak Hadi, siapa tahu untuk kedepannya mungkin ada keperluan dengan Kak Hadi dan bisa menghubungi beliau langsung. Oke, sebelum mulai memasuki materi ya, di sini saya ingin menghimbau kembali, mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi pretest, karena pretest ini penting ya teman-teman sebagai presensi juga gitu. Jadi teman-teman jangan sampai lupa nih ngisi pretestnya, apalagi teman-teman yang tadi baru hadir, boleh langsung ngisi pretest, linknya ada di kolom chat Zoom. Dan juga saya juga ingin mengingatkan, selama pemaparan materi diharapkan teman-teman semua menyimak materi tersebut dan boleh banget nih untuk mencatat materinya, apalagi poin-poin penting. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, nanti teman-teman silakan bertanya di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore, nama instansi, underscore pertanyaan. Nah, nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Nah, disitulah nanti teman-teman boleh bertanya apakah ada materi yang kurang dimengerti atau bagaimana. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya langsung saja kita panggil nih pembicara kita hari ini. Halo Kak Hadi. Halo Rizka. Nah, Ini sebelumnya sorry banget kalau nggak bisa on cam, soalnya sedang lagi ada kerjaan juga, jadi ya nggak bisa on cam lah intinya. Sorry ya. Nggak apa-apa Kak Hadi. Nah teman-teman, di sini Kak Hadi sudah bergabung di tengah-tengah kita. Untuk memulai pemaparan materi mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Kak Hadi, saya persilahkan kepada Kak Hadi untuk pemaparan materinya. Oke, thank you semuanya. Jadi untuk hari ini kan kita materinya itu public speaking ya. Nah mungkin sudah sering ngelihat atau ada materi mengenai public speaking. Jadi cuman ini mungkin ada beberapa yang tidak kalian ketahui atau mungkin semacam kayak mengingat-ingat kembali apa yang sudah kalian ketahui. Jadi sebenarnya public speaking itu before we continue, sebelum kita lanjut menuju public speaking, kita lihat dulu yang berikut ini. Nah ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Kaki. Kaki, oke. Terus? Ketinggian. Ketinggian, oke, bagus. Jadi ya benar ya, ini adalah bisa dibilang secara general ada ketinggian. Nah, tahu nggak sih, ini tuh merupakan salah satu ketakutan yang banyak orang punya kan ya. Ketinggian, orang punya banyak ketakutan terhadap ketinggian. Nah, itu siapa tuh? Dicek dulu kawan-kawan, mikrofonnya dalam keadaan nonaktif atau aktif. Kalau sudah diaktifkan, kalau sudah dinonaktifkan lagi. Ini ketinggian, next. Sebentar ya. Harus agak sambil nah, ada yang tahu itu apa? Kecoa. Ah, siapa yang takut sama kecoa? Saya juga takut sama kecoa ya. Kakak ya pasti. Iya, saya juga takut sama kecoa. Jadi banyak juga ternyata orang yang selain takut ketinggian, ada juga beberapa orang, bukan beberapa sih, banyak, saya yakin banyak yang takut sama kecoa, gitu kan. Tapi tahu nggak sih, menurut penelitian di Amerika, ternyata ketakutan terbesar orang tuh ada loh yang mengalahkan ketakutan terhadap ketinggian dan juga ketakutan terhadap kecoa, yaitu ketakutan berbicara di depan kelompok atau public speaking. Mbak, sebentar ya. Ketakutan berbicara di depan kelompok itu ternyata menurut survei 21% dari responden itu mengatakan mereka lebih takut berbicara di depan kelompok daripada ketakutan terhadap ketinggian maupun serangga secara general. Tapi itu tuh kenapa sih sebenarnya? Namanya UE doang. Eli. Iya. Eli. Nah, sebenarnya apa sih itu public speaking gitu kan? Kenapa kalian bisa takut sama public speaking? Padahal sebenarnya public speaking itu simple. Kalau menurut American Heritage Dictionary, public speaking itu adalah sebuah aksi, seni atau sebuah proses menyampaikan materi secara efektif
di depan para audiens atau pendengar. Intinya ini merupakan sebuah proses evolve atau proses apa ya namanya? Kayak perkembangan kalau kamu komunikasi sama orang lain gitu. Kamu komunikasi sama orang lain kan intinya adalah menyampaikan sesuatu yang kamu tahu kepada lawan main kamu, kepada audiens kamu. Nah, public speaking ini bedanya adalah kenapa dia bisa disebut seni atau sebuah aksi gitu ya. Karena dan juga di sini disebutkan untuk menyampaikan materi secara efektif. Karena dalam public speaking itu ada beberapa tips cara-cara yang bisa digunakan diciptakan dalam teknik public speaking agar penyampaian materi kalian itu efektif. Karena kalau kita ngobrol biasa gitu kan, ngobrol biasa itu nggak ada tekniknya. Kita ngobrol ya ngobrol aja gitu apa yang mau diucapkan. Tapi kalau public speaking itu ada teknik-tekniknya yang bisa kalian ikutin dengan tujuan untuk menyampaikan materi kalian lebih efektif. Next. Kenapa sih public speaking itu penting gitu? Kita udah tahu public speaking itu ternyata kayak gitu, salah satu bentuk komunikasi, bla 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 bla. Terus kenapa penting? Orang lain aja gitu yang public speaking, saya mah nggak usah gitu. Nah, kenapa penting? Karena public speaking digunakan di semua profesi. Sebutkan satu profesi yang tidak menggunakan public speaking. Coba, ada nggak? Pantomim. Iya, pantomim nggak pakai public speaking. Ada nggak? Coba, ada yang tahu nggak profesi apa? Tukang mesin. Tukang mesin. Tukang servis maksudnya. Ya, tukang servis. Oke. Nah, profesi-profesi yang sekarang kalau misalkan tukang mesin gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat itu tukang mesinnya aja, memang dia tidak butuh public speaking. Tapi kalau misalkan dia saat itu dia sedang menyampaikan menyampaikan servisnya kepada customer misalkan. Datang nih kan kita misalkan mau servis AC. Datang ke tukang AC-nya, kita sampaikan masalah AC-nya. Terus dia sudah menemukan masalah di AC-nya, dia harus ngasih tahu ke kalian masalahnya itu apa, cara ngebenerinnya gimana, biayanya segimana. Itu termasuk public speaking juga dalam versi yang lebih kecil lagi. Gitu. Itu komunikasi, tapi kalau dia menggunakan cara-cara teknik public speaking, kalian akan dengan cepat ngerti walaupun kalian bukan orang AC gitu kan. Tapi dia dapat menyampaikannya dengan teknik-teknik tertentu biar kalian tuh ngerti. Digunakan juga di semua profesi. Terus kalau misalkan profesi-profesi yang nah ini lanjut ke berikutnya. Kenapa penting membuka peluang? Coba kamu bayangkan, misalkan kalian mulai dari karir start dari bawah gitu ya. Kalian staff, anggaplah ini kita yang gampang-gampang aja ya, pekerjaan kantoran misalkan, akuntansi atau administrasi. Kalian kerja di bawah gitu, bekerjanya dengan data dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian bisa jago public speaking, kalian nanti bisa jadi ketika ada tim misalkan, tim untuk di bagian apa. Nah kan dalam tim itu untuk menyelesaikan satu masalah harus ada leadernya. Leadernya harus bisa mengatur semua orang. Cara mengatur semua orang adalah dengan komunikasi yang baik. Maka siapa yang di situ yang mempunyai public speaking yang baik, komunikasi yang baik, maka dia akan dijadikan leader di situ. Kemudian kalian sedang dalam satu tim itu ada presentasi misalkan dalam meeting. Siapa nih yang bisa mempresentasiin? Ya public speaking yang paling bagus. Nah public speaking yang paling bagus ini ketika dia sedang presentasikan, bisa jadi dia juga menjadi leader di tim tersebut gitu. Jadi membuka peluang untuk menuju ke karir yang lebih tinggi. Kemudian public speaking itu juga merupakan salah satu profesi dengan bayaran termahal di dunia. Apa aja contohnya? Contohnya MC, contohnya lagi news anchor, contohnya lagi voice over. Kamu cuma dengan modal suara, intonasi gitu ya, komunikasi, bayarannya mahal. MC wedding, misalkan MC wedding yang udah bagus gitu ya. Sekali MC dia bisa dapat berapa? Mungkin 1 juta, 2 juta. Saya punya banyak kenalan MC yang dia udah profesional. Sekali ngisi acara ya 1 juta 2 juta gitu. Sekali ngisi acara yang cuma sehari doang, yang mungkin paling lama 4 jam gitu ya. 4 jam kamu ngomong udah dapat tuh 1 juta 2 juta secure gitu, dibandingkan kamu kerja kantor mungkin sebulan dapat 3 sampai 5 juta gitu. Tapi kalau nge-MC sebulan kamu bisa nge-MC berapa kali? 15 kali atau 20 kali 1 ke 2 juta. Bayarannya gede gitu. Terus yang terakhir adalah penilaian orang terhadap kamu. Orang itu kan menilai kita itu banyak, mulai dari apa yang kita lakukan, penampilan kita kayak gimana, termasuk apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kamu memiliki public speaking yang bagus, maka kamu dapat membuat dapat menghasut orang gitu ya, kasarnya dapat membuat image kamu itu baik di depan orang. Ya, salah satunya dengan public speaking gitu. Next. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau tanyain, kalau misalkan ada yang merasa masih kenapa public speaking itu nggak penting, boleh banget nanti sampaikan keluh kesahnya pas ditanya jawab. Kenapa kamu masih ngerasa public speaking itu nggak penting? Next, nah public speaking di dunia kampus. Yang namanya public speaking itu nggak jauh-jauh dari kerjaan sama pendidikan.
Di dunia kampus, kamu di kelas kan harus presentasi, diskusi kelompok, terus kita juga di KPM ada komunikasi internal eksternal, kerjasama. Kompetisi juga ada namanya impromptu speech, pemaparan produk, debat. Kamu nanti ikut lomba KTI kan ada presentasinya kan? Pakai tuh teknik public speaking presentasinya. Kalau nggak pakai teknik public speaking, beleberan kemana-mana ngomongnya. Kenapa orang ada penelitiannya bagus, tapi ketika dia presentasiin, kok kelihatannya kurang menarik gitu. Tapi ada juga orang penelitiannya biasa aja, tapi ketika dia presentasiin, oh ternyata penelitiannya bisa jadi menarik nih, orang tertarik dengan penelitian dia, padahal penelitiannya biasa aja. Semua ditentukan oleh public speaking dan presentasinya dia. Next. Dan jago ngomong dan public speaking itu beda ya. Jago ngomong, semua orang bisa jago ngomong, banyak-banyak aja ngomong gitu. Tapi nggak semua orang bisa public speaking. Karena tadi saya bilang, public speaking itu punya ada teknik-teknik tertentu yang membuat dia disebut public speaking gitu. Karena kan dia efektif. Intinya adalah biar kamu komunikasinya efektif. Jadi kalau asal-asalan itu disebutnya jago ngomong, tapi kalau mengikuti teknik yang ada itu baru disebut public speaking. Sebentar. Next. Apakah public speaking itu hanya untuk orang-orang ekstrovert? Menurut kalian gimana? Buat orang ekstrovert dong, iya apa enggak? Ayo. Menurut kalian buat orang ekstrovert dong atau enggak? Joko tuh raise hand. Jawab aja Joko. On mic aja. Izin berpendapat, Kak. Silahkan. Kalau menurut saya, orang yang jago public speaking itu nggak hanya untuk orang ekstrovert aja, Kak. Karena kebetulan punya contoh nyata, yaitu teman saya sendiri ya. Dia orangnya introvert, tapi dia jago ngomong, jago public speaking-nya. Jadi sebenarnya orang-orang ekstrovert tuh bisa cenderungnya ke jago ngomong sih. Kalau misalkan orang introvert, bisa jadi dia juga jago di public speaking-nya. Itu sih menurut saya. Jadi itu tuh karena harus dilatih juga sih. Oke, sip, mantap. Jawabannya udah cukup panjang gitu ya, deliberate. Nah, jadi memang public speaking itu nggak cuma buat orang-orang extrovert. Jadi introvert dan extrovert itu hanya mempengaruhi kamu itu sukanya ngapain gitu. Bukan berarti kamu bisa apa ya. Sukanya kamu ngapain. Kayak orang extrovert sukanya kan suka cerita gitu kan, senang berinteraksi, terus suka dengan keramaian. Kecuali kebalikannya dengan orang introvert. Orang introvert tuh dia lebih ke pendengarnya gitu kan yang lebih baik. Kemudian dia lebih nyaman sendirian. Terus kalau mau konsentrasi itu harus yang kondisi-kondisi hening gitu. Itu cuma apa yang mereka suka dan kebiasaan mereka, bukan apa yang mereka bisa. Semua orang bisa public speaking karena public speaking itu skill yang bisa dipelajari gitu. Misalkan orang jadi gini, kayak misalkan gambar itu ada dua jenis, ada gambar seni, ada gambar teknik ya. Gambar seni itu kan orang mungkin gambar seni itu bakat gitu ya. Ada yang dia sebanyak apapun belajarnya, kalau emang bakatnya kurang di seni ya nggak akan bagus-bagus banget gitu kan. Tapi ada orang yang belajarnya nggak banyak, tapi dia punya bakat nih di seni gitu kan. Kayak Picasso, misalkan siapa tahu Picasso belajarnya nggak banyak, tapi dia punya bakat di seni, jadi seninya itu luar biasa gitu. Nah, tapi kalau menurut saya public speaking ini lebih ke bukan gambar seni, tapi gambar teknik. Apa itu gambar teknik? Gambar teknik itu adalah gambar yang dibuat yang semua orang bisa ngerti dan semua orang bisa buat. Gitu. Jadi public speaking itu semua orang bisa ngerti dengan teknik public speaking, gitu ya. Semua informasi yang disampaikan oleh orang lain ke kita, kalau dia pakai public speaking, kita bisa ngerti. Dan kita pun bisa menyampaikan apapun dengan public speaking, dengan trik-trik public speaking gitu. Jadi public speaking itu bisa dipelajari dan bisa dimengerti oleh semua orang. Lalu ada tipe-tipe public speaking. Public speaking itu apa aja sih? Public speaking itu luas. Ada speech. Speech itu biasanya pidato yang dipersiapkan. Jadi kayak presentasi. Kamu punya jadwal presentasi misalkan minggu depan, UTS presentasi. Dari sekarang tuh kamu udah tahu kan presentasi itu minggu depan, hari Senin. Kamu punya waktu untuk mempersiapkan materi, bisa latihan, bisa apalah gitu kan. Nah itu namanya persiapan, itu namanya speech. Terus yang kedua ada kebalikannya, impromptu speech. Namanya aja udah impromptu gitu kan. Ya dadakan gitu. Ya kalau misalkan lomba, misalkan ada impromptu speech tuh. Untuk melatih apa? Melatih biasanya critical thinking dan lain sebagainya. Nah bedanya speech dan impromptu speech, persiapannya gimana? Impromptu speech juga ada persiapannya. Jangan bilang impromptu speech itu nggak ada persiapannya. Ada. Speech itu biasanya persiapannya kalian bisa nyari materi dulu di internet kan sesuai dengan apa yang ingin kalian presentasikan. Karena biasanya speech yang terencana, kalian udah tahu presentasinya apa.
Kalau impromptu speech, kalian baru tahu di hari H tuh. Baru tahu misalkan 30, dikasih waktu 30 detik untuk persiapan. Saat itu juga dikasih temanya. Nah, sumber materi kalian dari mana? Sumber materi kalian dari semua yang kalian ketahui, dari pengalaman hidup kalian, dari pengalaman-pengalaman yang pernah kalian baca, kalian dengar, kalian pernah lakuin. Itu adalah sumber materi untuk impromptu speech. Gitu. Itulah persiapan untuk impromptu speech. Jadi kalau kalian sekarang baca-baca gitu ya, walaupun kalian nggak akan public speaking gitu, tapi kalian baca-baca informasi terbaru, kalian baca-baca berita terbaru, ya itu merupakan salah satu modal kalian nanti ketika suatu saat menghadapi impromptu speech. Itu pengalaman hidup kalian yang akan menjadi persiapan modal untuk impromptu speech. Next. Yang terakhir adalah MC, yang biasa MC mungkin tahu ya. MC itu intinya kan membawakan acara. MC itu nggak MC doang loh. Saya juga baru nyadar setelah saya dulu mungkin teman-teman yang udah dari KPM lama tahu gitu ya, ketika saya nge-MC sebelum jadi duta dan ketika saya nge-MC setelah jadi duta, beda banget. Jadi MC itu memang saya kira dulu MC ya gitu aja gitu, ngomong depan umum, bawain acara, tapi sebenarnya tidak. Ada tekniknya, terus acara juga beda-beda, ada informal, formal, semi formal, kemudian kamu ngebuka gimana, terus kemudian bedanya yang kami hormati dan yang dihormati, kemudian kalau misalkan yang kami hormatinya ada banyak kayak gimana. Jadi semua itu ilmu emang dalam kalau memang kita mau kalau kita mau belajar, mau serius di suatu ilmu, ketika kita ketika kita gali, ternyata memang semua ilmu itu dalam, ya, termasuk MC. Yang kelihatan simpel tapi ilmunya dalam. MC wedding dan MC acara beda banget pembawaannya dan ada teknik-tekniknya juga yang berbeda. Next. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira kalian suka bertanya-tanya kan, kira-kira gue bisa nggak sih jadi seorang public speaker yang baik gitu ya? Kira-kira kalau misalkan jadi public speaker yang baik itu apa sih maksudnya kriterianya gitu? Kriteria public speaker yang baik. Coba ini ditutup dulu. Nah, coba kira-kira ada yang tahu nggak kriteria jadi public speaker yang baik itu apa? Halo? Ada yang tahu nggak kriteria jadi public speaker yang baik? Dapat menguasai acara. Kenapa? Dapat menguasai acara. Dapat menguasai acara. Ya, maaf. Terus apa lagi tuh? Dapat menguasai acara satu, apa lagi? Anyone Memandu else? acara tepat waktu. Memandu acara tepat waktu. Oke. Anyone else? Ada lagi? Tambahin? Ada? Oke ya, kita lanjut dulu. Itu kalau tadi yang memandu acara tepat waktu dan lain sebagainya itu lebih ke manajemen dan teknik kalian membawakannya. Tapi kalau apa yang membedakan seorang public speaker biasa aja, ya, public speaker biasa aja dan public speaker yang bagus, itu dari sini. Yang pertama adalah know your audience, atau mengetahui siapa audiens kamu secara general dan apa yang ingin mereka pengen tahu gitu. Jadi gini, kalau kamu masuk public speaking, kamu nggak tahu audiens kamu siapa. Kamu udah nyiapin materi, misalkan kamu mau bawain materi tentang COVID, misalkan. Kamu nggak tahu audiens kamu siapa. Tapi ketika kamu masuk audiens kamu, ternyata audiensnya itu anak-anak, gitu kan. Kamu nyiapin materi COVID buat orang dewasa tuh udah ada data segala macam. Tapi ketika kamu masuk, yang nonton anak-anak, terus anak-anaknya juga bukan pengen dengerin COVID, tapi pengen dengerin hal-hal lucu gitu, pengen dihibur. Dan kamu di situ kamu sudah KO gitu sebelum melakukan public speaking, kamu udah kalah duluan. Gitu. Jadi know your audience dulu. Kamu mau public speaking nih, kamu harus tahu dulu siapa yang mau dengerin kamu. Karena stand up comedy juga merupakan salah satu bentuk ini loh, untuk public speaking loh. Karena kan kamu berbicara di depan umum dengan teknik-teknik public speaking, ada stand up comedy ada teknik-tekniknya. Itu kan ada punchline, ada sebelum punchline itu ada pembawaannya, bridgingnya segala macam. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur. Itu merupakan sebuah public speaking juga. Nah, sekarang kamu kalau mau public speaking, know your audience dulu. Kamu harus tahu siapa yang mau dengerin kamu. Mereka orang muda kah? Seumuran kamu kah? Lebih tua kah? Lebih muda kah? Secara general aja ya, nggak usah satu-satu. Misalkan campuran nih, ada orang tua, ada orang muda. Ya udah, berarti kamu harus pikirin gimana penyampaiannya yang bisa diterima oleh kedua usianya.
Kemudian kamu harus tahu dulu mereka itu datang ke sini tuh buat dengerin apa sih. Misalkan saya acara Mawapres itu kan. Public speaking ya acara Mawapres. Mereka datang ke sini tuh mengharapkan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mereka mengharapkan orang-orang Mawapres itu ketika mereka jawab impromptu speech gitu ya, itu ngasih tahu informasi yang mungkin mereka belum tahu gitu. Ngasih tahu inovasi yang mungkin si audiensnya belum tahu. Nah itu, dan dari situlah yang harus kita bawakan. Situlah yang mau harus bawakan ketika mereka public speaking, karena audiensnya mengharapkan hal tersebut gitu. Ketika kamu mau tahu apa yang audiens mengharapkan, maka isi public speaking kamu akan berubah dari apa yang ingin kamu sampaikan jadi apa yang memang kamu harus sampaikan ya. Beda yang ingin kamu sampaikan dan kamu harus sampaikan. Akan lebih baik didengar, kan orang akan lebih senang mendengar apa yang pengen mereka dengar daripada apa yang mereka nggak interest sama sekali. Next. Nah, plans what they are going to say. Seorang public speaker yang baik itu bukan they are going to say doang ya, bukan mereka yang sampaikan, tapi apa yang kamu sampaikan. Maksudnya di sini adalah kamu sebelum speech, di sini khususnya yang melakukan speech yang persiapan, bukan impromptu speech ya. Kamu harus menguasai dulu dan memahami apa yang ingin kamu sampaikan. Misalkan kamu mau menyampaikan soal COVID, ya udah cerita benar-benar soal COVID, tambah-tambahin materinya segala macam. Latihan benar-benar kuasai apa yang mau kamu omongin. Kalau kamu mau ngomongin mengenai Sinovac, kamu mau ngobrolin soal wave daripada COVID itu sendiri, kamu harus menguasai dulu Sinovac itu apa, wave dari COVID itu maksudnya seperti apa. Kalau nanti ketika di tengah jalan kamu nggak tahu apa yang mau ngomongin, apalagi nanti audiens kamu, kayak misalkan saya sekarang sedang melakukan public speaking, tapi saya nggak tahu isi PPT ini apa, gitu kan? Saya nggak tahu isi PPT ini apa, saya nggak paham apa yang mau saya jelasin, isi PPT sendiri saya nggak paham. Gitu. Gimana nanti saya nyampeinnya ke kalian dan apalagi kalian gimana mau ngerti, gitu kan? Gitu. Next. Nah, great public speaker see themselves as servant, not as celebrity. Jadi ubah pikirannya, kalian itu bukan pemeran utama yang harus didengarkan orang-orang kalau ketika melakukan public speaking, gitu. Tapi kalian itu adalah seorang bukan pelayan ya, tapi seseorang yang memberikan di sini ya. Jadi ini berhubungan dengan yang pertama, know your audience. Kalau kamu tahu audience kamu siapa, terus kamu melihat diri kamu adalah sebagai seseorang yang ingin memenuhi apa yang audience kamu ingin dengarkan, maka di situ kamu sudah sukses. Kayak sekarang nih, misalkan saya tahu kan yang pasti yang datang adalah anak-anak KPM. Umurnya ya rata-rata di saya dan di bawah saya lah. Mungkin jarang yang ada umurnya di atas saya. Nah, materinya tentang public speaking. Nah, kira-kira apa yang bisa saya sampaikan mengenai public speaking yang kira-kira yang kalian butuhkan gitu. Saya kan nggak perlu nih public speaking di sini masukinnya soal debat gitu kan. Ini KPM rata-rata banyaknya public speaking-nya buat presentasi kan, presentasi karya tulis ilmiah, presentasi apa. Makanya saya banyakin public speaking secara general dan public speaking untuk presentasi. Nanti ada teknik membuka presentasi dan teknik menutup presentasi gitu. Itu karena saya tahu, saya mencari tahu dulu kalian tuh butuhnya apa, baru saya buat gitu loh. Itu public speaking yang bagus. Terakhir adalah kamu harus punya entusiasme. Nah ini yang penting juga. Materi udah bagus. Materi udah sesuai dengan apa yang audiens pengen dengerin. Kalian udah persiapin, udah latihan segala macam. Tapi nanti ketika penyampaian gitu ya, kalian nggak semangat nyampeinnya, lemes. Misalkan nyampeinnya sekarang nih kan saya nyampain apa itu atau apa yang harus kamu punya untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Berapi-api nih. Tapi saya nyampeinnya lemes, nggak akan dapat. Gitu. Kalau kamu tahu, emosi itu lebih gampang menyebar daripada kata-kata. Kalau kamu emosinya semangat, terdengar dari suara kamu semangat, maka orang dengerinnya juga akan semangat. Kalau kamu sedih, emosi kamu sedih, suara kamu sedih, maka orang akan terbawa sedih. Itu yang dipakai artis kalau dia ketika sedang acting. Acting itu bukan cuma soal apa yang terlihat aja, tapi gimana dia membawakannya, gimana suara dia keluar, gimana emosi dia keluar. Karena dari emosi itulah keluar secara natural ke wajah, ke suara, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kamu mau nyampein sesuatu yang senang, ya kamu harus senang dulu. Kalau kamu nggak senang, nyampaikan sesuatu yang senang, orang nggak akan ikut senang. Kayak misalkan jadi MC gitu ya. Jadi MC, kamu ngajak orang jargon. Gitu. Ini paling sering saya lihat ya. Paling sering saya lihat ngajak orang jargon, tapi kamu ngajaknya ragu-ragu. Kelihatan sama audiensnya. Ini orang yang ngajak jargon aja ragu-ragu. Ngapain gue ikut jargon gitu. Tapi kalau kamu nggak ragu, semangat gitu kan, beneran ngajaknya, ketawa, beneran happy, orang juga kayak, iyalah ikut jargon lah, ini kelihatannya seru nih, rame nih, gitu kan, terbawa dengan pembawaan kamu. Next.
Nah, banyak-banyakin ini, banyak-banyakin persiapan, ya. Banyak-banyakin persiapan kalau speech-nya itu speech yang terencana. Pengalaman kamu banyaknya juga. Gimana caranya bisa menjadi public speaker yang baik? Banyakin pengalaman. Tidak ada semua orang itu jago dari try first. Jadi dari percobaan pertama tuh nggak ada semua yang jago. Saya juga jadi public speaking, jadi MC dulu sebelum masuk duta, kerasa banget malu gitu malah sebenarnya. Kalau sekarang udah ngerti MC, dulu sebelum jadi duta MC jelek banget gitu. Tapi dengan pengalaman banyak, akhirnya ya saya bisa jadi seperti ini. Maksudnya MC-nya better lah ya, bukan paling bagus tapi better daripada sebelumnya. Semakin banyak pengalaman yang didapat, maka akan semakin banyak kesalahan yang kamu tahu, maka akan semakin banyak juga perkembangan yang akan kamu dapat. Yang terakhir adalah keadaan. Jadi ya persiapan kamu udah bagus, pengalaman kamu udah banyak, ya keadaan kamu, apa yang kamu punya, gunakan. Ya, keadaan itu apa yang harus kita kamu gunakan. Do what you can with what you have. Next. Nah, saya masuk sekarang ke teknik membuka presentasi. Ini perhatikan. Ini digunakan buat kalian mau presentasi karya tulis ilmiah, mau presentasi kelas, mau public speaking, mau impromptu, semua pakai ini, teknik membuka presentasi. Ada beberapa teknik membuka presentasi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan bentuknya narasi. Narasi itu misalkan kan seringnya nih lihat yang digambar, contohnya Najwa Shihab. Dia kan kalau buka acara suka pakai narasi gitu, suka cerita gitu kan. Lebih ke puitis ya, bisa disebut puitis, bisa disebut puisi. Ya kayak misalkan masyarakat Indonesia sering mengalami kelaparan, tetapi pemerintah masih saja bla 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 bla. Bisa tuh diawali dengan hal seperti ini untuk teknik presentasi karya tulis ilmiah. Misalkan kalian mau bahas karya tulis ilmiahnya mengenai sampah, bisa dibuat narasinya dulu. Banjir di Jakarta terjadi setiap tahunnya, tetapi masyarakatnya justru bukannya mencari solusi, tapi malah menambah penyebab dari banjir itu sendiri. Bisa tuh dibikin bentuk narasi, mau sedih, mau seneng, terserah. Yang penting bawainnya bagus narasinya. Next. Nah, ini mirip-mirip dengan narasi, yaitu drama singkat. Biasanya dipakai di stand up comedian. Bedanya narasi sama drama singkat apa? Narasi itu kan kamu coba bercerita doang. Drama singkat itu kamu sambil memperagakan. Jadi kayak monolog. Tahu monolog kan? Monolog itu kamu ngomong, tapi kamu juga memperagakan. Kayak drama, tapi cuma satu orang doang. Bisa tuh menggunakan drama singkat. Next. Nah, bisa juga menggunakan kutipan. Ini misalnya gampang-gampang pakainya kutipan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang kutipannya bagus, pakai aja. Ini kamu mau awal-awalnya pengen bikin orang semangat, kasih kutipan yang menyemangati gitu kan. Ini kayak kutipan ini ya. Lebih baik mencintai dia yang jauh tapi merindukan kamu daripada mencintai yang dekat tapi hatinya jauh. Cuma ngomong doang ya, bukan ceritain yang sedang dialami. Okay, next. Bisa juga yang terakhir menggunakan data. Nah, ini yang paling banyak dipakai sama orang-orang yang presentasi karya tulis ilmiah atau presentasi produk di kantor gitu ya, meeting. Biasanya mereka akan pakai data kalau lagi promosiin produk. KTI juga sama. Biasanya kan kita awal-awal pakai data, latar belakang gitu kan. Soal apa? Macet. Latar belakang langsung. Menurut bla 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 bla, ya kemacetan di Jakarta bla 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 bla. Itu bisa menggunakan data gitu. Oh ya, untuk teknik membuka ini, kalau kalian tahu itu waktu tahun 2018 ya. 2018 atau 2019 ya, PIM pertama saya tuh. Pokoknya di PIM pertama saya itu dari KPM ada yang presentasi, jadi presentasi yang P3 KPM tuh, yang P3 KPM dipresentasiin di PIM. Kak siapa ya? Saya lupa siapa. Itu dia teknik membukanya adalah menggunakan ini, drama singkat. Menggunakan monolog, cuman dia nggak seorang gitu kan, dia drama singkatnya itu bertiga, satu tim bertiga, dia menggunakan drama singkat. Jadi di Allah maftuha, lampu dimatiin, dia pakai lilin, tiba-tiba ngomong cerita gitu, dan dia menang presentasi terbaik karena dia doang yang beda presentasinya, yang lain pakai data semua, dia pakai drama singkat, dan itu emang menyentuh gitu, sesuai dengan apa yang ingin dia presentasikan. Jadi gitu ya, presentasi kalau kalian tulis email itu nggak selalu presentasinya diawali dengan data, kalian bisa pakai yang lain. Tinggal yang menurut kalian paling menarik dan paling cocok aja, harus data. Next, yang terakhir adalah teknik menutup presentasi. Kenapa tadi cuma ada teknik membuka dan teknik menutup? Karena di isi itu sebenarnya tidak ada aturan rigid. Isi itu kalian boleh menggunakan cara apa saja. Yang penting adalah
penyampaian kalian tersampaikan secara baik, terstruktur, rapi. Orang bisa ngerti dengan apa yang kalian ingin sampaikan. Itu diisi. Kemudian kita masuk ke teknik menutup presentasi. Teknik menutup presentasi ada berapa? Yang pertama, ini kehalangan ini. Wait. Oh, itu Kak Alika yang waktu itu menang. Oke, tadi itu di mana? Di sini ya. Teknik menutup presentasi yang pertama adalah review. Ini cara biar dia ke bawah gimana ya? Oh, ini chatnya karena muncul. Hold up. Nah. Oke. Yang pertama adalah review. Review itu kalian lebih ke apa ya? Kayak menyimpulkan gitu. Yang menyimpulkan apa yang telah kalian sampaikan diisi, kalian simpulkan di penutup. Selanjutnya adalah call for action. Jadi bisa juga nih, kalian kan misalkan presentasi soal sampah gitu kan, sampah di Jakarta. Udah presentasi kayak tulis kimia sampah di Jakarta, tapi diakhiri dengan selain kesimpulan dan juga hasil penelitian kalian, tapi kalian juga ngajak orang-orang buat untuk mengurangi sampah atau menggunakan reusable items gitu yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Bisa tuh di akhirnya menggunakan call for action. Dan terakhir juga bisa menggunakan pantun gitu. Rata-rata orang pakai pantun juga banyak kok untuk menutup sebuah public speaking. Makan tebu pakai nasi. Ini hari Minggu, ya udah ngasih tahu doang sih. Next. Nah, intonasi. Ini salah satu, kan tadi diisi itu nggak ada aturannya ya, tapi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Itu untuk membuat penyampaian isi dari materi kalian itu lebih mudah dicerna oleh orang. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi itu adalah bagaimana kalian membawakan sebuah kalimat. Ya, jadi intonasi itu beda-beda. Contohnya gini. Ini ada 4 kalimat yang sama dengan kosakata yang sama, tapi intonasinya beda. Contoh yang pertama. Adi makan, kucing mati. Yang kedua, Adi makan kucing, mati. Yang ketiga, Adi makan kucing mati. Yang terakhir, Adi makan kucing mati. Beda kan artinya? Gitu. Intonasi yang pertama, 2, 3, 4. Artinya beda semua. Ini ada alat bantunya gitu, ada komanya, ada tanda serunya. Coba kalau misalkan nggak ada, bisa nggak kira-kira kalian menggunakan intonasi yang berbeda pada setiap kalimat? Coba nih, ada latihan. Siapa yang mau nyobain nih? Siapa yang mau nyobain latihan intonasi beda? Jadi nyebutin, saya contohin nih. Nyebutin satu kalimat, misalkan kencur, cangkir, cengkeh, tapi pakai intonasi yang berbeda. Gitu. Atau kalau misalkan susah, yang bawah deh yang kedua nih. Ular kurus, lari lurus. Contohnya gini. Ular kurus lari, lurus. Ular kurus, lari lurus. Ular kurus, lari lurus. Coba ada yang bisa nggak? Ada yang mau tes nggak? Atau enggak daripada tes intonasi kita tes ininya deh. Ini bisa juga buat tes artikulasi. Joko mau tes intonasi atau artikulasi? Artikulasi itu adalah kejelasan kalian mengucapkan kata-kata ya. Ini saya coba contohin nih. Kencur, cangkir, cengkeh, 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 kencur, cangkir. Nah, semakin cepat kalian ngomong, biasanya artikulasinya akan menurun. Jadi kualitas kecepatan berbicara meningkat, tapi artikulasi menurun. Nah, usahakan carilah kecepatan berbicara. Bebas nih, mau secepat mungkin atau selambat mungkin. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu cepat gitu ya. Yang penting adalah artikulasinya jelas. Misalkan saya secepatnya saya itu yaitu kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh. Kalau saya udah mulai merasa artikulasi saya berkurang, maka kecepatan ngomong saya kurangi. Kencur, cangkir, cengkeh, 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 kencur, cangkir, cengkeh. Nah, gitu. Dikurangin kalau misalkan kecepatan ngomongnya meningkat tapi artikulasinya kurang, kecepatannya kurangin. Coba Joko, mau coba tes artikulasi aja ya. Tes artikulasi, sebutin salah satu kalimat di sini.
10 kali deh, secepatnya tapi artikulasinya sejelas-jelasnya. Mau coba yang mana? Artikulasi aja, Kak. Iya, sok. Mau yang mana? Mau coba yang mana? Yang ular. Yang ular. Nih bentar, nih Oke. Joko tapi kok suaranya cewek. Nih Iya. Jokowati apa gimana ini? Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Joko Sukmawati Oh, Ningrum. kan bener ada watinya nih. Iya. Jadi orang tua saya Iya, tuh salah iya, iya, sasaran iya. ngasih namanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya juga punya om Oke. namanya Dea. Cewek ya? Cowok, Dea. Oh, bagus sekali. Oke, bagus. Oke, silakan Joko. Mulai. Coba. Oke. Ular kurus lari lurus, ular kurus lari lurus, ular kurus lari lurus, ular kurus lari lurus. Udah. 10 kali coba. Itu baru 10 4 kali tuh. Iya, 10 kali coba. Ular kurus lari lurus, 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 ular kurus lari lari lurus, ular kurus lari lurus, ular kurus lari lurus. Ini udah berapa kali? Waduh, saya juga nggak ngitung. Tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih Joko. Itu luar biasa. Nah, tadi mungkin ada kesalahan kan tadi ya. Apa namanya? Bukan kesalahan sih. Maksudnya, ya gitu. Ketika kamu terlalu cepat berbicara, gitu kan? Atau misalkan ini kan termasuk kalimat-kalimat kata-kata yang sulit diucapkan gitu. Menurut kamu itu harus benar-benar berubah gitu. Dari ngomong ular ke kurus itu jauh banget. Dari ngomong ular, mulut yang buka, kurus, mulutnya kayak ngomong u atau o itu kan menutup. Nah, caranya adalah ketika kalian ngomong terlalu cepat, maka ya artikulasi kalian akan menurun. Maka ketika berkata-kata yang seperti ini ya diturunkan aja kecepatan berbicaranya gitu. Biar yang penting itu artikulasinya. Kecepatan itu nomor 2, nomor 3. Yang penting adalah artikulasinya gitu. Oke, kita lewat dulu ya. Mungkin takut terlalu sore. Nah, yang selanjutnya adalah filler. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian melakukan public speaking. Suka ada yang namanya filler. Tahu nggak filler itu apa? Filler itu adalah kata yang mengisi perantara kalimat yang ingin kalian keluarkan. Tapi biasanya kalimatnya ini kurang bagus. Tahu nggak contoh filler itu apa? Ada yang tahu nggak contoh filler itu apa? Ada yang tahu? Jadi filler itu, nah itu banyak tuh. Jadi filler itu kalian ngisi nih. Karena ketika kalian ngomong banyak lebar, tapi di tengah-tengah kalimat kalian nggak tahu kalian tuh tadi mau ngomong apa nih setelah ngomong ini, setelah ngomong A mau ngomong B, tapi kalian nggak tahu nih si B itu apa. Ketika kalian bingung, secara otomatis kalian ngomong, aduh bukan itu, gitu kan. Nah mengisi kalimat perantaranya itu, tapi bukan sama kalimat yang bagus gitu. Jadi ketika kalian ngeluarin kalimat kayak gitu, misalkan kalian lagi ngomong, jadi penyebab sampah ini sebenarnya adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap sampah. Walaupun kalimat selanjutnya itu benar, tapi ketika ada tengah-tengahnya ada kualitas public speaking kalian berkurang. Orang jadi tahu, oh ini orang persiapannya kurang nih, atau enggak, oh ini orang grogi nih, atau dia ragu-ragu gitu. Tapi kalau misalkan kalian itu salah gitu ya, kalian salah ngomong, tapi tetap dilanjutin misalkan. Salahnya nggak salah-salah gede banget ya, salah-salahnya mungkin salah dikit kayak misalkan sampah yang digunakan oleh seseorang itu sebenarnya harusnya digunakan kembali oleh orang tersebut. Tapi kalian harusnya ngomongnya bukan digunakan kembali, tapi diolah kembali oleh orang tersebut. Tapi kalian ngomongnya digunakan kembali. Tapi nggak ada yang tahu nih. Kalian lanjutin aja ngomong kayak gitu. Nggak ada yang tahu kalau itu tuh salah kata. Kenapa orang nggak ada yang tahu? Soalnya kan nggak ada yang tahu juga kalian mau ngomong apa. Ketika kalian mau public speaking, kalian nggak ngasih teks ke audiens. Kalian mau ngomong apa full dari awal sampai akhir kan. Jadi audiens itu nggak tahu. Audiens itu benar-benar dari nol. Kalian mau ngomong A sampai Z, mau ngomongnya asal-asalan juga, selama kalian ngomongnya lancar, audiens nggak akan tahu kalau itu tuh kalian sebenarnya salah gitu ngomongnya. Tapi audiens bakal tahu kalian salah ngomong ketika kalian sendiri yang ngasih tahu. Gimana ngasih taunya? Tadi lewat filler, bukan itu maksudnya. Maaf salah gitu. Itu kalian sendiri yang ngasih tahu. Gitu. Kalau kalian nggak ngasih tahu salahnya di mana, orang nggak akan tahu. Karena orang nggak tahu teks dari awal sampai akhir kalian publish speaking gimana. Tapi kalian sendiri yang ngasih tahu. Terus gimana Kak? Kalau misalkan kita bingung gitu, cara ngisi filler yang bagus itu gimana Kak? Nah, kalau kalian bingung, kalian mau apa setelah itu, kalian bisa diam dulu. Jangan dipaksakan. Karena ketika kamu sambil mikir, sambil ngomong, ini mikir tuh nyari kalimat yang akan kamu sampaikan berikutnya, tapi mulut tuh ngomong sendiri. Biasanya ngomong itu tanpa dibantu otak. Jadi ngomong apa aja yang keluar secara refleks.
Makanya diam dulu. Kalau misalnya kamu bingung, penyebab sampah itu sebenarnya, kamu bingung nih mau ngomong apa kan? Diam dulu. Sambil mikir diam tuh. Tapi badannya juga jangan kelihatan yang mikir banget gitu ya. Kamu anggap kamu tuh kayak ngasih kode biar orang-orang tuh apa namanya menangkap dulu apa yang ingin kamu omongin sebelum. Kayak kan kamu udah ngomong nih. Penyebab sampah itu sebenarnya adalah ketika ngomong adalah tuh kayak orang set nunggu nih. Oke, jadi penyebab sampah itu adalah kita kayak ngasih atmosfer ke orang lain itu kayak nanti nih biar kalian pada ngeh dulu adalahnya apa, biar kalian nunggu baru gue ngomong. Orang baru ngehnya kayak gitu kan. Nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya lagi mikir. Kita mikir aja penyebab sampah itu apa. Adalah kesalahan dari masyarakat itu sendiri. Baru ngomong kayak gitu. Orang kan nggak ada yang nyadar. Oh itu tadi dia mikir nggak ada yang nyadar kayak gitu. Tapi filler juga ada rentang waktunya. Maksud saya bukan fillernya, tapi diamnya. Jadi yang ngisi filler itu diamnya ada rentang waktunya. Rentang waktunya adalah 3 sampai 5 detik. Jadi mungkin 1 detik, 2 detik boleh lah ya, nggak apa-apa 1 detik, 2 detik kamu langsung ngomong nggak apa-apa. Jadi kayak kamu tarik nafas, orang anggapnya oh dia habis ngomong panjang, tarik nafas dulu nih, gitu kan, nafas dulu mau ngomong selanjutnya. Tapi jangan lewat dari 5 detik. Kenapa? Jangan lewat dari 5 detik. Karena kalau lewat dari 5 detik orang ngerti kalau kalian itu sebenarnya lagi bingung. Kalau lewat dari 5 detik kan kelihatan banget. Orang kok diamnya lama banget, nafasnya lama banget. Mau ngomong apa sih? Orang tahu, oh ini dia lupa nih mau ngomong apa gitu. Jadi kalau filler diam aja. Diam 3 sampai 5 detik langsung ngomong. Terus triknya lagi, misalkan kalian yang mau kalian sebutkan itu adalah nama benda atau nama istilah, tapi kalian lupa namanya apa, kan agak susah tuh ya kalau nama istilah atau nama benda misalkan. Kalian bisa ganti dengan fungsi dari bendanya. Misalkan kalian menyebutin rice cooker. Jadi harus menggunakan alat yang bernama, atau bukan alat yang bernama ya. Jadi kalian harus menggunakan alat, kalian menyebutin rice cooker nih, tapi kalian lupa. Diam dulu 3 detik. Alat ini biasanya digunakan untuk memasak nasi dan biasanya digunakan oleh orang-orang Indonesia dan berada di rumah-rumah. Nah, alat ini sebenarnya harus kita punya gitu. Nah, bisa kan kayak gitu gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu kalimatnya apa, cari itu kalimat memutarnya gitu ya, kalimat-kalimat yang lain tapi yang mirip dengan maksud yang ingin kalian sebutkan. Itu masuk lagi ke tips yang selanjutnya, yaitu ini saya lupa naruh di sini. Tips selanjutnya itu kalau kalian ketika melakukan public speaking, jangan ngapalin teksnya. Walaupun kalian sudah melakukan public speaking yang persiapan ya, bukan impromptu speak. Tapi public speaking persiapan, kalian udah bikin teksnya, jangan ngapalin teksnya. Tapi ngapalin poin-poin utamanya. Misalkan paragraf pertama, kayak pembukaan mau pakai pantun. Kalau pantun ya hafalin gitu kan. Tapi setelah pantun kalian mau menyampaikan apa? Permasalahan sampah. Udah, hafalin aja. Intinya adalah mau nyampein permasalahan sampah. Jangan ngapalin teksnya satu paragraf tuh mengenai permasalahan sampah. Kalau lupa bakal sulit. Tapi kalau tahu maksudnya apa, kalian bisa tuh ngomong-ngomong dengan kalimat yang lain tapi dengan tujuan yang sama. Gitu. Next. Nah, coba kita latihan. Nih kita sampai jam berapa? Rizka? Iya kak, sebenarnya sampai jam 5 tapi gak apa-apa kak, lanjut dulu aja. Oke. Hari Jumat ya, besok libur. Oke, ada yang mau coba nggak? Latihan impromptu speech 3 menit aja deh, ngomong 3 menit. Ada yang mau coba nggak? Joko, Andi, siapa lagi nih? Fitri, Intan, Hashim, Yuli. Yuk, ada yang mau nyoba nggak impromptu speech? Pakai teknik-teknik tadi tuh. Coba lakuin impromptu speech tadi pakai teknik yang saya bilang tadi, yang di teknik pembuka dan teknik penutupnya harus ada. Isinya bebas. Yang penting teknik pembuka dan penutupnya ada. Dan perhatikan fillernya, nanti kita coba cek. Ada nggak filler-fillernya ketika kalian latihan? Ayo, ada yang mau nyobain nggak? Ayolah. Anak-anak KPM harus pintar ngomong lah. Mungkin moderatornya, oh Joko nih. Mau nyoba Joko? Silakan Joko. Saya coba setelah moderator aja deh kak, nggak apa-apa. Kasih kesempatan yang lain. Setelah moderator. Rizka mau nyoba? Saya kan lagi nulis kesimpulannya kak, buat dibaca. Oh alah, oke. Jadi nggak apa-apa, Joko aja deh. Saya kasih waktu 1 menit buat nulis-nulis dulu poin-poin yang mau disampaikan. Gimana? Deal? Oke, boleh deh kak. Oke, 1 menit. Sudah siap? Ya, Hitung ya. siap. 1 menit. Ya.
1 menit dari sekarang. Ya, silakan. Ini langsung Kak. Ya, enggak. Maksudnya nyiapin dulu materi, kamu tulis dulu apa yang mau kamu sampaikan, poin-poinnya. 1 menit. Nanti kamu impromptu coba 3 menit. Nanti habis ini juga masih ada satu lagi kalau emang pada mau nyoba gitu ya. Kesempatan ya jarang-jarang, maksudnya nanti saya kasih feedback. Sini saya kasih feedback. Kalau misalkan kalian nanti latihan sendiri kan, ya mungkin jarang-jarang ada yang mau kasih feedback juga. Tuh. Sudah 40 detik ya. Ya kok 20 detik lagi. Kan banyak nih kalau virus corona kan informasi udah banyak. Jadi ya yang udah pernah kalian dengar, udah pernah kalian baca, itu jadikan informasi, jadikan materi yang nanti kalian sampaikan. Itulah modalnya ketika kalian impromptu speech. Apa yang kalian punya, pengalaman kalian, itu modalnya buat impromptu speech. Oke, waktunya habis. Gimana Joko? Siap? Insya Allah siap Kak. Insya Allah siap. Oke, silakan nanti kamu mulai ngomong. Saya hitung sampai 3 menit. Nanti saya kasih tahu di chat kalau waktunya udah habis. Oke? Silakan. Baik Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Joko Sukmawati Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan terkait aspek-aspek apa saja sih yang penting untuk teknik presentasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah kejelasan kata. Seperti A, I, U, E, O, itu harus jelas. Huruf-huruf vokal yang kalian sebutkan itu harus jelas. Ketika kalian membicarakan tentang virus COVID-19, maka itu juga harus jelas setiap katanya. Lalu yang kedua ada mimik wajah. Mimik wajah ini kenapa sih penting waktu kalian mempresentasikan suatu hal? Karena ketika kalian menggunakan mimik wajah yang sedih, ataupun mimik wajah yang nangis, dan segala macam, itu pun akan mempengaruhi semangat dari audiens itu sendiri. Ketika kalian ingin mempresentasikan suatu hal, biasanya rata-rata orang yang mempresentasikan itu menggunakan mimik wajah yang semangat. Misalkan, kalian ingin membicarakan tentang teknik presentasi. Gak mungkin kalau misalkan nantinya kalian menggunakan mimik wajah yang sedih, seperti teknik presentasi, tapi mukanya sedih, itu tidak mungkin ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk semangat ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ada volume. Nah, di volume ini harus jelas juga teman-teman. Karena tidak mungkin kalian menggunakan volume suara itu yang sangat besar. Itu pun akan mengganggu audiens untuk mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Tetapi tidak mungkin juga kalian menggunakan volume suara yang terlalu kecil. Karena apa yang ingin disampaikan audiens itu pun harus ditangkap maknanya. Jadi kalau misalkan nih, kalian ingin membicarakan tentang cara mencuci tangan yang benar. Misalkan suara kalian terlalu besar. Cara mencuci tangan yang benar adalah bla bla segala macam. Itu kan tidak mungkin suaranya terlalu besar. Karena yang mendengarkan juga itu tidak akan nyaman. Tetapi bagaimana kalau misalkan menggunakan suara yang terlalu kecil? Nah, kalau misalkan suaranya terlalu kecil seperti ini nih, teman-teman. Gerakan mencuci tangan. Yang pertama, ratakan dengan kedua telapak tangan. Itu kan kalian gak bakalan kedengaran ya. Audiens pun tidak akan mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Dan bisa jadi akan males juga nih teman-teman, si audiens itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita membicarakan kepada intonasi suara. Nah, intonasi suara itu pun pengaruh teman-teman. Kenapa sih intonasi suara itu pengaruh? Kan intonasi itu ada penekanan-penekanan juga ya, dan juga kejelasan misalkan keras dan lembutnya suara gitu. Kalau semisalkan kalian ingin membicarakan suatu hal yang penting, biasanya diusahakan untuk penuh penekanan. Misalkan tentang 5 cara melakukan kebersihan tangan, misalkan seperti itu. Itu kan pasti ada penekanannya dan terkesan keras. Tapi kalau misalkan ada hal juga yang Oke, waktu habis. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Joko, aku panggilnya apa nih? Gak apa-apa panggil Joko atau panggil apa? Biasanya dipanggil apa? Joko boleh deh Kak. Biasanya dipanggil apa?
Eh, Joko sih, tapi dipanggil Wati juga boleh deh, Wati. Oke, Wati ya. Joko. Oke, Joko. Wati. Bagus, kamu kelihatannya suka apa maksudnya sering public speaking juga ya. Jadi udah biasa nih kayak gini ya. Ada beberapa juga tadi yang kan isi impromptu kamu emang itu merupakan salah satu teknik public speaking juga. Nah, karena kan memang public speaking itu kalau disampaikan semuanya memang sangat banyak ya. Ini saya juga sengaja meringkas sedikit aja yang bisa saya sampaikan. Nah, tadi kalau saya nilai tadi dari kamu tadi melakukan impromptu speech ya, saya masih belum nemu teknik pembukanya apa. Jadi tadi kamu tuh membuka langsung menuju isi dari apa yang ingin kamu sampaikan kan, mengenai teknik presentasi dan lain sebagainya. Tapi teknik pembukanya tadi belum dapat. Nah, bisa nih di awal nih teknik pembukanya yang gampang, misalkan pakai kutipan, misalkan ada pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Jadi apa yang kita katakan dapat berpengaruh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Gitu. Di situ kayak gitu kan, di awal tuh kayak gitu. Di awal misalkan pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Apa yang kita katakan bisa berpengaruh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Contohnya adalah melalui teknik presentasi. Baru masuk ke isinya tuh, gitu kan. Kemudian di akhirnya tadi, nah kadang orang, nah makanya tadi harus hati-hati dengan yang namanya timing, waktu. Jadi ketika kamu melakukan impromptu speech, dikasih waktu misalkan 3 menit atau 5 menit. Cobalah spare waktu 30 detik terakhir untuk teknik penutup kamu, untuk punchline kamu. Jadi 30 detik terakhir tadi itu jadi 2 menit 30 detik ya kalau dalam waktu 3 menit. 2 menit 30 detik itu dari teknik membuka sampai dengan isi. Nah, ketika masuk 30 detik akhir, teknik penutup kamu itu udah harus kamu sampaikan. Misalkan teknik penutup kamu menggunakan call for action. Dan dengan ini aku mengajak teman-teman semua untuk mempelajari teknik presentasi dengan baik dan benar, karena itu akan menjadi titik balik perubahan di hidup kita. Misalkan kayak gitu call to action gitu ya, atau bisa menjadi pakai pantun juga. Misalkan kayak saya belum nemu pantunnya nih. Misalkan pakai pantun gitu bisa. Pokoknya intinya adalah 30 detik akhir itu gunakan untuk teknik penutup. Atau 30 detik teknik penutup itu kan bisa juga review. Jadi dengan misalkan 30 detik terakhir, nah berdasarkan apa yang saya sampaikan sebelumnya, maka dari itu teknik presentasi itu sebenarnya secara singkat adalah bla 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 gitu. Itu teknik review ya. Memberikan kesimpulan. Intinya gitu. Jadi kalau misalkan saya kasih saran untuk semua yang nanti impromptu speech, misalkan ada kesempatan kalian melakukan impromptu speech, perkenalan awal itu sama teknik pembuka sebisa mungkin maksimal 30 detik dan 30 detik di akhir gunakan maksimal untuk teknik penutup. Gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke. Ada yang mau coba impromptu speech dengan tema mantan nggak? Ayo, ada yang mau coba nggak? Ini pada nggak punya mantan kah? Ya Allah, sedih banget. Kurang main jauh ya. Oke, kita lewat dulu ya. Semangat juga nih. Oke, silakan Joko. Aku kasih 1 menit lagi ya untuk jangan 1 menit ya, 30 detik cukup ya biar nggak kelamaan. 30 detik buat persiapan materi. Tema impromptu speech-nya ini ya, mantan ya. Oke. 30 detik dari sekarang. Ini kelihatannya Joko mantannya banyak nih, makanya ini semangat. Mantannya 17. Mantannya Joko pasti bangga. Oke. Oke, waktunya habis Joko. Sudah siap? Nah, di percobaan yang kedua ini coba pakai teknik pembuka dan teknik penutup ya. Oke, baik. Baik, Kak. Oke, silakan Joko. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki presentasi dari saya, izinkanlah saya membuka presentasi kali ini dengan satu kutipan dari saya sendiri tentang kata-kata yang menarik, yaitu hal yang buruk ketika kalian dapatkan dari orang lain jangan pernah dibalas kepada orang lain itu sendiri, ataupun kepada orang yang melakukan hal buruk itu ke kalian. Karena hal buruk itu bisa jadi pelajaran untuk kalian menjadi lebih baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Joko Sukmawati Ningrum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mantan. Seperti tadi kutipannya ya, tentang masa lalu ataupun hal buruk ya. Mantan itu biasanya dideskripsikan tentang hal buruk, teman-teman. Tapi ada juga nih yang ngerasa kalau misalkan mantan itu adalah satu kenangan indah. Nah, kira-kira di sini siapa yang punya mantannya banyak? Wah, ada si Ayu. Ayu katanya mantannya 10. Oke. Terus ada lagi nih yang bilang, aku belum punya mantan. Ya udah, gak apa-apa. Kalau misalkan kamu gak punya mantan, jangan bersedih ya. Lalu ada yang bilang mantan aku 3. Oke. Nah, biasanya mantan itu dideskripsikan akan masa lalu ya. Maksudnya bukan dideskripsikan, tapi lebih tepatnya dikonotasikannya itu sebagai masa lalu. Dan hal-hal yang mungkin buruk gitu. Namun, di sini saya ingin memberitahukan ke teman-teman bahwa hal buruk yang terjadi dari mantan itu sendiri, itu bukanlah hal yang bisa kalian konotasikan itu tuh negatif terus, teman-teman. Karena apa? Karena bisa jadi mantan itu menjadi suatu pelajaran untuk kalian menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah teman saya sendiri. Teman saya sendiri ketika memiliki mantan yang mungkin memperlakukan dia dengan kurang baik, biasanya dia mengambil pelajaran bahwa oke, dia memperlakukan saya tidak baik seperti KDRT. Bukan KDRT, lebih tepatnya adalah kekerasan ya. Kalau KDRT berarti udah nikah, teman-teman. Tapi ini belum ya. Kekerasan. Berarti apa yang bisa diambil pelajarannya ke depannya? Baiklah, saya tidak akan melakukan hal itu lagi ke depannya ke orang lain ataupun ke teman saya. Karena ketika kalian mendapatkan kekerasan, pasti kalian tidak akan inginkan melakukan hal yang sama juga gitu. Kecuali kalau misalkan kalian merasa bahwa oke, dendam itu harus dilaksanakan. Tetapi dendam itu tidak akan membawa itu semua kepada hal yang baik ya teman-teman. Karena dendam itu justru akan menjadi penyakit hati. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang mantan, presentasi saya tentang mantan. Di sini saya ingin berikan satu closing statement kepada kalian. Bagi kalian yang mungkin belum bisa move on dari mantan kalian, segera move on. Dan bagi kalian yang merasa bahwa mantan itu hanya adalah hal yang buruk, coba renungkan kembali. Karena bisa jadi mantan itu adalah sebuah pelajaran yang membawa kalian menjadi arah yang lebih baik lagi. Seperti yang awalnya kalian menjadi emosian, yang dulunya kalian emosian, kalian menjadi penyabar karena mantannya itu bikin kalian emosi terus, tapi lama-kelamaan kalian jadi sabar gitu. Atau mungkin ketika kalian merasa bahwa kalian dulunya kurang rajin nih, tapi karena kalian ketemu masa lalu kalian yang membawa kalian lebih baik, akhirnya kalian menjadi rajin gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Thank you, Joko. Oke. Oke, bagus ya. Udah ada teknik pembukanya. Nih mantannya Joko bangga nih. Udah ada teknik pembukanya, udah ada teknik penutupnya. Fillernya juga ada tapi sedikit ya. Udah bagus tuh. Tadi masih dengar ada nya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu sedikit maksudnya. Nggak banyak. Masukan dari saya mungkin untuk teknik pembuka dan teknik menutup, kamu nggak udah bilang kalau izinkan saya untuk membuka, itu kamu nggak usah bilang, jadi langsung aja. Tadi kan kamu pakai ini ya, apa namanya, kutipan yang kamu buat sendiri, kamu langsung aja sebutin kutipan kamu, kayak orang bilang mantan itu hanyalah memberikan kesakitan, tapi sebenarnya gitu, bisa langsung kayak gitu kutipan. Terus di closing statement pun nggak perlu bilang apa namanya, kamu tutup izinkan saya untuk menutup dengan closing statement, kamu nggak usah bilang kayak gitu, langsung aja sebutin. Jadi ketika udah isinya udah selesai, kamu kasih jeda mungkin sekitar 3 detik 5 detik, langsung kamu gas dengan closing statement. Intonasi tadi sudah ada yang berbeda, sudah bagus, tapi mungkin enthusiasm kamu bagus juga, tapi variasinya mungkin ya. Ketika kamu bilang kan mantan itu tidak selalu memberikan hal yang buruk, tapi nadanya masih terdengar sama dengan ketika kamu bilang mantan itu apa namanya, saya lupa kamu bilang apa, tapi mantannya itu kayak membawa hal positif. Jadi coba divariasikan lagi emosi kamu, terus intonasi kamu ketika kamu
bilang hal itu buruk, terus kamu bilang buruknya itu adalah bukan untuk menyalahkan mantan, berarti kan nadanya tidak boleh nada marah gitu kan. Nadanya mungkin ada bersyukur atau lain sebagainya gitu. Itu aja kok ya. Semoga membantu. Nggak punya mantan ya kok jago banget gitu ngomongin mantan. Bohong lagi jangan-jangan. Kita lanjut. Nah, terakhir adalah do and don'ts dalam public speaking. Tadi kita udah lihat Joko kan latihan public speaking 2 kali gitu, impromptu speech. Nah tadi karena itu impromptu speech, mungkin untuk menguasai materi dipahami ya kalau misalkan materinya kurang dikuasai. Tapi tadi udah bagus banget dari Joko, menguasai materi. Itu sebelum kalian melakukan public speaking. Karena tadi Joko aku kasih waktu 30 detik, 1 menit itu untuk menguasai materi dia sendiri, bikin poin-poinnya. Kemudian sebelum itu juga kamu bisa menggunakan bahasa istilah asing gitu kan. Misalkan bahasanya mantan itu apa sih bahasa Inggrisnya gitu kan, ex boyfriend atau ex girlfriend atau ex doang gitu, kamu bisa pakai itu. Terus ini untuk kalau nanti kamu offline gitu ya, gunakan pakaian sesuai. Online pun gunakan pakaian yang sesuai, yang enak dilihat. Terus kamu yang tadi cari tahu audiens. Audiensnya kan Joko udah tahu kok di sini audiensnya kita semua gitu. Ketika kamu melakukan public speaking, kamu harus melakukan eye contact. Eye contact ketika kamu offline, eye contact-nya kamu lihat langsung ke audiens kamu. Tapi kalau online caranya gimana? Kalau online, kamu on cam karena kamu lihatnya ke kamera device kamu, ke kamera laptop. Kalau kamu lihatnya ke kamera laptop, orang yang lihat kamu akan secara tidak langsung melihat mata kamu. Tapi kalau kamu lihatnya layar, kamu nggak akan kelihatan kayak ngelihat ke bawah gitu kan. Memang kamu nggak akan bisa ngelihat diri kamu sendiri ketika kamu lihat ke kamera. Tapi orang itu akan ngerasa, nah itu kayak si Rizka gitu kan barusan ngelihat ke kamera tuh kelihatan tuh kayak, buset nih orang ngeliatin gue secara langsung gitu kan, ngelihat tetap langsung. Nah itu yang harus digunakan ketika kalian melakukan public speaking, dan memang harus latihan eye contact ini karena kamu ketika Zoom pasti terbiasanya ngeliat layar kan. Aku pun kayak gitu, ngeliat layar mulu. Tapi ketika public speaking dikit-dikit mulai dibanyakin ngelihatnya ke kamera. Bodoh amat aku kelihatan kayak gimana, yang penting aku ngelihat audiens secara langsung. Justru lebih gampang depan kamera daripada audiens langsung. Kenapa? Karena audiens offline ada audiens sebelah kanan, depan, kiri. Kamu harus melihatnya kemana-mana, ke depan, ke kanan, ke kiri. Tapi kalau di Zoom, kamu cukup melihat ke kamera, semua audiens kamu lihat, gitu ya. Semua audiens merasa dilihat oleh kamu. Terus tersenyum, ya. Basicnya adalah ketika kamu ngomong gitu, cobalah ketika emosi apapun gitu ya tersenyum. Emosi middle-nya, maksudnya emosi datarnya adalah tersenyum. Jangan mukanya muka biasa gitu, cemberut atau apa. Ketika nanti marah nggak apa-apa mukanya marah. Ketika nanti sedih mukanya sedih. Tapi ketika biasa aja, biasakan tersenyum. Karena wajah orang, ekspresi orang yang paling enak dilihat adalah ketika tersenyum. Semua orang ketika tersenyum enak dilihat. Coba kalau kalian sekarang on cam ya, kalian senyum pasti enak dilihat, siapapun itu. Gitu. Sekarang yang on cam cuma Rizka sama Yuli dong. Kalau mereka senyum pasti enak lihat. Cek aja coba. Ya kan mulai senyum kan Yuli kan, ya Rizka juga kan. Semua orang yang senyum pasti enak dilihat. Itu kuncinya. Kemudian perhatikan body gesture-nya nanti ketika kalian offline atau ketika kalian di depan kamera gitu. Perhatikan body gesture kalian. Ketika kalian ngomongin sesuatu, tangan itu gunakan gitu. Ketika kalian menyampaikan sesuatu, tangan itu gunakan tapi jangan overreacting. Caranya gimana? Caranya ya banyak-banyakin kalian latihan di depan cermin terus kalian coba ngomong sambil gerakin tangan. Kira-kira cocok nggak tangan ini ketika gue ngomong ini? Kira cocok nggak tangannya berlaku seperti ini ketika gue ngomong ini? Kalau nggak cocok, coba biasakan yang lain. Karena ketika kalian sering membiasakan, maka si gerakan tangan itu akan keluar sendiri ketika kalian berbicara. Kalau saya bisa on cam gitu ya, kalian ngelihat dari tadi tangan saya nggak bisa diem, tangan saya muter-muter, tangan saya ngebuka, megang pulpen segala macam. Karena ketika saya ngomong itu tangan saya udah terbiasa ngikutin. Gitu. Jadi orang pun ngeliatnya udah natural nih, gerakannya nggak dibuat-buat gitu. Ya, dan terakhir adalah apresiasi. Jadi ketika kamu sudah selesai ngomong, coba apresiasi audiens kamu. Kayak misalkan kamu udah public speaking nih, terakhir kayak bilang terima kasih kepada semua hadirin, terima kasih telah tapi apresiasinya jangan lama-lama. Misalkan kayak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Itu bisa tuh digunakan. Dan yang jangan dilakukan sebelum kalian melakukan public speaking, tidur malam dan tidak makan. Kenapa? Karena kalau kalian ngantuk, fokus kalian, konsentrasi kalian susah. Kalian susah konsentrasi. Terus kalau kalian gak makan, kalian akan merasa pengen buru-buru cepat selesai. Ini ya, kalau misalkan kalian gak makan, itu otak kalian akan gak konsennya itu bukan gak konsen doang, tapi pengen cepat-cepat selesai. Kayak kenapa kalau kamu baca mungkin di beberapa buku mengatakan kalau kamu pengen tahu informasi orang
secara jujur gitu ya, sebenar-benarnya informasi, maka coba tanya dia ketika dia sebelum makan. Ketika kamu tanya dia sebelum makan, dia pengen cepat-cepat selesai biar dia bisa makan, maka akan dia jawab sebenar-benarnya. Itu. Jadi kalau kamu nggak makan, terus kamu juga tidurnya larut, maka public speaking kamu tidak akan optimal. Kemudian ketika kamu melakukan public speaking, jangan sampai tadi filler gitu kan. Jangan sampai datang terlambat. Kemudian jangan sampai merasa paling benar gitu. Kamu merasa karena udah nyiapin materi segala macam, ngomong aja nanti depan umum, bla bla bla, tapi ketika nanti selesai ngomong atau di tengah-tengah ada sesi tanya jawab, ketika teori kamu dipatahkan, benar-benar dipatahkan gitu ya, kamu merasa paling benar, itu jangan. Coba cari jalan lain di mana teori kamu itu masih tetap dapat digunakan, tapi kamu juga mengapresiasi orang yang memberikan komentar ke kamu. Dan jangan sampai tangan kamu garuk kepala. Nah itu tangan tadi gesturnya perhatikan. Jangan sampai kalau kamu bingung nih kan, kamu lagi bingung ya, tengah-tengah tiba-tiba filler gitu kan, tiba-tiba bingung, filler, diem, tapi tangannya tuh garuk-garuk kepala, tangannya tuh usap-usap dada kan, walaupun kamu mencoba untuk tetap tenang, narik nafas, tapi orang lihat kok dia diam narik nafas sambil garuk-garuk kepala, pusing ya, atau banyak kutunya gitu kan. Tuh, yang terakhir itu jangan menyalahkan diri sendiri walaupun kalian sudah. Jadi gini, kalian masuk ke public speaking, berikan semua yang kalian punya. Ketika melakukan public speaking, keluarkan semua yang kalian punya. Selesai melakukan public speaking, ada kesalahan atau apapun, lupakan. Gitu ya. Lupakan. Ketika selesai public speaking itu ada kesalahan apapun, lupakan. Kecuali setelah itu kalian mau melakukan public speaking lagi. Baru kalian evaluasi kesalahannya apa. Kemudian ketika public speaking berikutnya, kalian coba hindari kesalahan tersebut. Jangan sampai kalian menyalahkan diri, aduh harus dari gue tuh gini, harus dari gue tuh gitu. Kalau kalian nyalain diri sendiri terus, gak akan ada selesainya. Gitu. Nah ini, kata Panji Pragiwaksono pun 80% penyebab orang merasa tidak mampu berbicara di depan umum itu karena faktor psikologi. Karena dia ngerasa dia nggak pantas, ngerasa dia grogi, ngerasa dia tuh jelek gitu. Sisanya itu 20% tuh karena persoalan teknis seperti artikulasi, intonasi, ngatur nafas, stop sabi, dan lain sebagainya. Joko tadi berbicara 80% karena psikologi, dia merasa dia itu bagus. Dia merasa bahwa gue tuh mampu buat impromptu speech. Maka speech-nya pun tadi bagus, jadi sampai 3 menit lebih juga. Gitu. Tapi kalau dia tadi merasa kalau dirinya nggak mampu gitu ya, ya udah pasti nggak akan selesai itu tadi 3 menit atau pasti gagal. Gitu. Nah tipsnya yang terakhir adalah yang harus di-prepare ya brain, beauty, behavior. Brain-nya adalah materi kamu, apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat. Beauty adalah penampilan kamu, dan behavior tadi adalah gestur kamu dan lain sebagainya. Itu ya, saya persingkat saja udah 5:30. Terakhir ada bisa dibilang quotes, bisa dibilang kutipan yang bagus. Fear. Fear itu kepanjangannya bisa jadi forget everything and run, atau face everything and rise. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya kepada Kak Hadi yang sudah memaparkan materinya. Ya, terima kasih sekali lagi juga kepada seluruh peserta nalari ke-12 ini yang sudah berpartisipasi dan juga sudah aktif ya. Nah, sekarang kita memasuki sesi Q&A karena mengingat sudah jam segini, sudah sore, mungkin teman-teman juga ada kesibukan lain. Jadi untuk sesi Q&A ini dibatasi hanya untuk 2 orang, dan saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom chat Zoom dengan format nama _ instansi _ pertanyaan. Silakan untuk sesi Q&A sudah mulai dibuka dari sekarang ya. Nah, sambil nunggu nih teman-teman yang mau bertanya atau ada yang ingin diketahui lebih dalam lagi terkait materi ini. Nah, ini udah ada dari Anissa _UNJ pertanyaannya, untuk pidato bahasa Inggris Kak yang impromptu speech, nah kira-kira ada yang harus diperhatikan dan kiat yang menurut Kak Hadi ketika ngebrand tengah penyampaiannya. Nah, boleh nih kepada Anissa dari UNJ, boleh on mic silakan. Oke, untuk pidato bahasa Inggris menurut speech, kira-kira apa yang harus diperhatikan dan kiat pengembangan? Oke, apa yang harus diperhatikan tadi ya, do and don'ts-nya ketika kamu sudah melakukan public speaking. Ketika persiapkan sematang-matangnya, jangan setengah-setengah gitu. Kalau misalkan kamu setengah-setengah, nanti kamu sendiri yang nyesel.
kenapa gue kemarin nggak nyiapin materi yang benar-benar gitu kan. Orang pasti suka kayak gitu. Kalau misalkan kamu nyiapinnya setengah-setengah, tapi kalau kamu udah ngelakuin semua yang kamu bisa, mau nanti bagus atau enggak menurut orang lain gitu ya, setidaknya kamu udah ngeluarin usaha 100% gitu. Itu sebelum kamu melakukan public speaking. Nah, ketika melakukan public speaking yang harus diperhatikan yang tadi kayak filler, kemudian teknik pembuka, teknik penutup. Teknik pembuka dan penutup itu digunakan untuk speech yang persiapan, kemudian speech yang impromptu speech juga bisa, kemudian buat presentasi karya tulis ilmiah bisa. Karena kan itu memang teknik presentasi public speaking. Jadi teknik itu bisa digunakan untuk semuanya. Kamu bisa pakai pantun buat ngebuka semuanya. Kayak impromptu speech bisa pakai pantun buat bukanya. Speech persiapan bisa, untuk KTI bisa pakai pantun gitu kan yang sesuai. Terus apa namanya? Nah, ini salah satu tips lagi yang nggak saya tuliskan tadi. Kamu bisa nih kalau kamu ikut lomba yang impromptu speech gitu kan. Kamu ikut lomba impromptu speech. Nanti kamu bisa nyiapin teknik pembukanya, kamu misalkan mau pakai quotes kutipan. Nah, kamu bisa tuh dari awal tuh dia nyiapin di rumah kutipannya itu ada 3 atau 5 nih. Kutipan A itu buat masalah sampah, masalah macet, masalah apa gitu misalkan. Kutipan B buat masalah semangat, masalah apa, kutipan C. Jadi gitu. Jadi kamu teknik mukanya mau pakai kutipan nih. Tapi daripada nanti kamu mikirin atau baru nyari kutipan gitu kan, ketika impromptu speech yang cuma dikasih waktu 30 detik atau 1 menit buat nyiapin materi, kamu tuh dari rumah udah bawa 5 kutipan yang si per satu kutipannya itu bisa buat ke beberapa bidang gitu ya. Itu bisa tuh. Kemudian sama itu juga buat teknik penutupnya juga. Misalkan teknik penutupnya mau pakai pantun. Nah, coba bikin pantun yang bisa dipakai buat berbagai tema gitu. Atau kalau satu pantun ini buat 3 tema, bikin lagi pantun 2-3 pantun gitu. Itu bisa jadi staple kamu, bisa jadi apa namanya? Uang di saku lah intinya gitu ya, bisa kamu gunakan buat semua. Kemudian ketika ngeblank di tengah-tengah penyampaian tadi, teknik filternya ya udah kamu diam dulu 3 detik, 5 detik. Diamnya itu jangan kelihatan grogi, jangan kelihatan apa. Diamnya itu ambil nafas. Ambil nafas yang dalam, biasa aja. Mukanya biasa aja, jalan, senyum gitu kan. Orang ngiranya kita tuh lagi narik nafas dulu gitu kan, habis ngomong panjang lebar. Habis itu baru sampaikan lagi. Dan itu tadi intinya, kalau kamu ngeblank, makanya kamu jangan ngapalin teksnya full, tapi ngapalin poin-poin teksnya, kamu mau nyampein apa gitu. Ngeblanknya di bagian apa, setelah ini mau nyampein apa. Kalimatnya nanti bisa dibikin ulang ketika kamu sedang ngeblank. Kalau misalkan itu merupakan suatu istilah atau nama benda, kamu bisa ganti dengan penjabaran bendanya seperti apa gitu kan. Dalam bahasa Inggris juga bisa gitu. Terus apakah penggunaan grammarnya diperhatikan enggak? Nah, kalau dalam penilaian impromptu speech ya biasanya nih rata-rata ya, kan beda-beda penilaiannya. Tapi rata-rata yang pertama adalah pertama adalah isi. Isi itu adalah mulai dari poin kalian di impromptu speech itu kalian nyampein apa gitu loh. Kalian nyampein inovasinya itu apa? Apakah bagus atau enggak gitu kan. Itu biasanya di impromptu speech. Kemudian yang kedua baru penyampaian. Penyampaian itu mulai dari intonasi, artikulasi, grammar, dan lain-lain. Yang pertama isi, kedua penyampaian, ketiga bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu apa namanya? Yang kelihatannya gitu, kayak tangan kalian gimana, gestur kalian gimana. Jadi gitu rata-rata pasti ada 3 ini nih. Yang pertama isi, kedua penyampaian, yang ketiga adalah gestur kalian. Tapi biasanya paling berat di mana? Bervariasi, tapi rata-rata yang paling berat yang paling pertama yaitu isinya dulu. Jadi kalau impromptu speech, makanya banyak-banyakin baca dulu nih informasi-informasi terbaru, karena impromptu speech itu rata-rata dia juga soalnya atau tema-temanya biasanya tema-tema yang masih booming saat ini, biar nanti kalian nggak bingung. Gak mungkin kan impromptu speech, kalian ikut lombanya sekarang impromptu speech, tapi soalnya itu yang soal 30 tahun yang lalu gitu kan, gak mungkin. Kalian nggak tahu apa-apa, tapi pasti dia soalnya itu yang booming-booming saat ini gitu. Itu ya, semoga menjawab. Nah, baik Kak. Menangani masalah seperti ini.
Ya, silakan Bang Adi untuk dijawab. Oke, thank you. Oke, udah ya? Halo, udah ya? Halo Kak, iya tadi ada pertanyaan lagi dari Nurul. Oh, ada pertanyaan lagi? Ya, ya jadi ini pertanyaan terakhir ya dari Nurul Zahra dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Pertanyaannya, untuk bagian di mana yang tidak boleh dilakukan saat public speaking adalah merasa paling benar. Nah, tadi sudah disampaikan, jika suatu pernyataan telah dipatahkan, lalu harus mengambil cara alternatif, meminta penjelasan dan cara untuk menangani masalah seperti ini. Tuh, oke. Misalkan kayak gini, itu biasanya rata-rata kalian ketika ikut impromptu speech kan ya, ikut impromptu speech biasanya ada sesi pertanyaan. Misalkan kalian itu jawab tema pertama kan, tema pertama dengan solusinya itu misalkan cara penanganan sampah yaitu harus dengan dibakar. Kemudian ada pertanyaan dari dewan juri. Kan dibakar itu sebenarnya tidak efektif, makanya ada ada solusi lain yaitu dikubur misalkan atau digunakan kembali. Nah, kalian bisa jawabnya. Jadi kalian karena dia udah jawab udah bilang dengan logika itu kan, dengan bukti misalkan si dewan jurinya itu. Kenapa kamu tetap milih pakai yang bakar? Ya udah kamu jangan menolak kalau itu tuh merupakan hal yang salah gitu ya, tapi itu memang benar gitu. Ya, misalkan kamu jawabnya kayak ya memang benar Ibu, untuk solusi itu lebih efektif daripada untuk dibakar, akan tetapi memang solusi pembakaran ini masih tetap digunakan masyarakat atau masih dapat berfungsi, masih dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat yang ada, karena misalkan masyarakat kita masih lebih mudah untuk membakar sampah dibandingkan dengan menguburnya. Kemudian apabila untuk sosialisasi mengubur sampah, kemudian apabila menggunakan kembali sampah, itu dibutuhkan sosialisasi lagi sehingga memang akan lebih efektif, tapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bersosialisasi untuk penguburan dan penggunaan kembali sampah. Jadi memang masih sering atau masih dapat digunakan pembakaran sampah ini untuk masyarakat secara efektif untuk saat ini. Jadi punya diet jangan disalahkan, tapi kalian mencari lagi pembenaran buat teori kalian. Gitu. Baik, terima kasih Kak Hadi. Bagaimana Nurul, penjelasan dari Kak Hadi sudah cukup jelas ya, disertai dengan contohnya juga tadi. Nah, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Hadi dan seluruh peserta Nalari ke-12 ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar materinya oleh Kak Hadi, yang tentu materinya juga menarik. Tadi mulai dijelasin dari awal apa itu definisi dari public speaking, terus juga dikasih pengertian-pengertian apa saja jenis-jenis dari public speaking itu, sampai dikasih tips bahkan pelatihannya. Nah, karena waktunya sudah
sore ya, sudah hampir maghrib gitu. Untuk sesi tanya jawab ini dicukupkan sampai di sini saja. Apabila teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau mau berlatih lagi, boleh langsung ya menghubungi Kak Hadi. Iya kan Kak Hadi? Iya. Ya, tadi sudah disebutkan juga di CV-nya Kak Hadi itu ada emailnya. Mungkin teman-teman bisa menghubungi Kak Hadi langsung. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk Kak Hadi kepada moderator, kepada operator dan juga teknisi. Saya persilahkan untuk share screen. Nah, ini dia sertifikat dengan nomor 124 garis miring sertifikat garis miring I KPM UNJ garis miring X garis miring 2021 yang diberikan kepada Kak Hadi Suseno APMM sebagai pembicara dalam acara nalar ilmiah dengan topik public speaking pada tanggal 22 Oktober tahun 2021 via Zoom meeting yang ditandatangani oleh Ketua Umum KPM UNJ Kak Adi Rahman dan juga Kepala Divisi PSDA KPM UNJ Andre. Kita foto dulu ya. Untuk teman-teman yang on cam boleh silakan. Nah, sudah. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Sekali lagi ya, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Bang Hadi yang telah menyampaikan materinya. Saya Rizka, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya serahkan kepada MC yaitu Kak Yuli. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rizka selaku moderator dan terima kasih juga kepada Kak Hadi selaku pembicara. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada moderator. Pada operator tolong ditampilkan. Baik, di sini ada sertifikat nomor 125/E strip KPM UNJ X 2021 diberikan kepada Rizka Umu Khairiyah APMP sebagai moderator dalam acara nalar ilmiah dengan topik public speaking pada tanggal 22 Oktober 2021 via Zoom class meetings yang ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Andre Ferdiawan APMM serta Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Kak Adi Rahman. Mohon diterima ya Kak Rizka. Baik, lalu kepada teman-teman dimohon jangan lupa untuk mengisi resume dan post-test karena materi serta modul yang disampaikan pada hari ini ada setelah teman-teman mengisi resume dan post-test. Jadi jangan lupa untuk mengisi post-test dan resumenya ya. Baik, selanjutnya ada sesi dokumentasi lagi nih. Kepada teman-teman mohon untuk on kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Ayo masih ditunggu nih untuk on cam ada Kak Rudi, Kak Bambang, Kak Hadi Suseno, Kak Siska, Kak Salsa, Kak Jisdan, Kak Nabila, Kak Nabilatul, Kak Arifa, Kak Rifa, Kak Zulri, Kak Anissa, Kak Dina, Kak Adam, Kak Wildan, dan juga Kak Azan Ramadhani, serta Kak Fitri. Oke, karena sudah sore, mungkin untuk operator, boleh langsung dipandu untuk sesi dokumentasinya. Baik, di sini ada 2 slide. Langsung saja ya, kita langsung dokumentasi. Yuk, gaya 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Tahan. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Kak Andi.
Dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan tak lupa terima kasih pada semua yang telah hadir pada Nalari sore ini. Saya Yuli Bolida selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian dari kami, sampai jumpa di Nalari berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Adi. Terima kasih. Boleh langsung live atau mungkin di stop.